Di Indonesia, di zaman modern, banyak banget ekspansi perusahaan China. Dan tentu saja dengan ekspansinya ini membutuhkan banyak pekerja yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kali ini gue mengumpulkan teman-teman gue. Satu adalah Bapak Adi, ini adalah Ibu Novi. Hai. Ibu Novi ini sempat bekerja di perusahaan China. Kalau ini dia cuma ngawasin sound doang, gak usah diurusin. Nah, kali ini kita bakalan menanyakan berbagai macam mitos dan fakta yang ada di pekerjaan perusahaan China. Nov! Apa sih syarat-syaratnya untuk masuk? Jadi kalau misalnya kerja di perusahaan China, syarat utamanya adalah yang paling pertama itu pasti bisa bahasa Mandarin. Ini harus? Wajib. Ada HSK-nya nggak? Gak harus ya kalau masalah itu. Kalau misalkan lu pernah sekolah di sana, cuman untuk kayak program 1 tahun pun, itu Bisa. juga bisa. Tapi waktu masuk lu ada tes nggak bahasa Mandarin? Kantor? Iya. Nggak Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan China itu mereka tuh cuma butuh orang yang bisa menjembatani mereka sama orang lokal. Jadi yang paling pertama itu pasti bahasa. Itu udah fix. Itu paling pagar pertamanya lah. Yang gue denger nih, rumor banyak netizen X alias Twitter yang mengatakan nih, lu kalau bukan Cindo, lu tuh nggak akan keterima di perusahaan Cina. Aku bukan Cindo, Cindo. aku tidak diterima. Aku tidak pernah bekerja di perusahaan Cina. Microsoft pernahnya. Jadi sebenarnya perusahaan China itu mereka tidak memandang ras dong ya harusnya. Enggak. Yang Enggak. penting lu bisa bahasa Mandarin dan lu oke kerja sama mereka. Yes. Kalau jam kerjanya sendiri gimana, Nov? Nih, yang gua tahu kalau di China sendiri mereka itu punya yang namanya Cucu Liu Kung Cuoce 996 996. Pokoknya sistem kerja Cina. ya. Gua nggak tahu deh bahasa Pokoknya Indonesianya. 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Hmm. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau menurut gue itu mitos ya. Mitos. Memang mereka ada yang menerapkan cucu liu. Tapi waktu zaman gue lulus tahun 2015, Elus. aduh, susah ya. Ya kalau lu kerja di jam kerja, selama lu udah menyelesaikan kerjaan lu, ya udah beres. Tapi jam kerjanya sendiri berapa jam? Dari jam 8 atau jam 9 biasanya sampai jam 5. Tergantung. Berarti standar dong ya. Standar. Dan Cucu Liu itu cuma mitos berarti. Mungkin akan lebih diterapkan sama perusahaan teknologi. Oh, Dan itu divisinya divisi tertentu, misalkan IT yang biasanya butuh gercep ngejar target. Tapi biasanya kalau misalkan kayak HR, GA, business, finance, HR kalau itu perlu berarti Human Resource, GA adalah General Affairs. yes. Kalau misalkan tentang bos Cina sendiri, kalau di Indo nih, katakanlah ini nggak ngomong jelek ya. Orang Indo itu kalau kerja, datang, misalkan kerja jam 9 nih, 8.30 nyampe kantor ngopi dulu, makan dulu, ngerokok dulu, nyantai dulu, nanti mau istirahat nyantai dulu, apa dulu. Sementara bos Cina, ya lu tahu sendiri kerjaan di Cina ya, sampai buruh pabriknya aja tidur di lantai. Kalau misalkan perusahaan Cina di sini, mereka itu menerapkan budaya seperti apa? Banyak orang Indo itu yang takut kerja sama perusahaan Cina karena takut dengan jam kerja dengan bosnya yang sangat demanding istilahnya. Demanding menurut mereka. Kalau menurut gua sih itu fair. Gue jelasin dulu ya, kalau culture itu di sekolah. Gue jelasin dari zaman gue sekolah SMA. Jelasin lu dulu masuk ke Cina itu tahun berapa? Tahun 2009. 2009 ke SMA atau kuliah? SMA. SMA. Gila orang tua lu yang kirim lu SMA. Gila anak SMA dikirim ke Cina anjir. Tapi bagus kok, asik tempatnya. Lu Party terus. kagak lah, gue kenal Novi dia masih polos. Dan gue kenal Novi itu 2011. Oh iya. Itu udah liar-liarnya dong ya. Kita udah capek liar, Pak. Lu SMA itu lu tinggalnya di dormitory dong berarti? Di dormitory. Bapak lu mikir apa anjir ngirim lu ke sono umur Justru segitu? karena itu dormitory. Jadi gue nggak mungkin ngapa-ngapain. Bener juga. Ya Teorinya. kan? Teorinya. Teorinya. Aslinya Aslinya nggak kemana-mana kok. Soalnya gue tinggalnya di lantai 4 atau lantai 5. Gue nggak mungkin manjat turun. Takut Oh tinggi. iya. Gue kalau misalnya ngomong culture, di zaman gue SMA, kita tuh masuk sekolah tuh seinget gue jam 8. Tapi karena biasanya anak-anak kita semuanya tinggalnya di dorm, biasa tuh ada satu kebiasaan. Ya lu mau makan pagi, kayak lu mau ngopi, terserah. Tapi lu pasti ada kewajiban, ya lu ngeberesin kelas, bersihin papan. Itu semua lu yang kerjain. Gak ada yang namanya paumu. Atau Ini kayak kerja bakti kelas ya? Iya. Ya. Jadi nggak ada cleaning service tuh yang biasa bantuin. Jadi itu kayak udah satu habit yang dibangun. Dan gue selesai kelas itu jam 5. Sore.
Ya, jam 5 sore. Astaga, men. Tapi gue akan masuk kelas lagi jam 6 sampai jam 9. Ngapain, coy? Ada namanya kelas malam, Wanzesi. Itu belajar sendiri di malam hari di kelas. Nggak boleh di kamar. 我的晚自习就是在工体北门啊。 Aduh, beda Wanzesinya ya gitu. Gue lebih suka yang ini sih. Makanya sebenarnya kalau misalkan orang Indo bilang bos Cina tuh keras, sebenarnya ini karena culture belajar di Indonesia sama di China itu berbeda. Gue waktu udah lulus dari SMA di sana, kuliah sampai pulang, menurut gue lu kerja sampai malam itu hal yang normal. Dipanggil tiba-tiba di malam hari, itu hal yang normal. Karena lu SMA di sana udah biasa dengan kondisi yang seperti itu. Ya, tapi kalau di Indonesia kan beda. Gue juga sempet sekolah sampai SMP. Itu gue pulang kalau nggak salah jam 3. Abis itu ya gue ngeles pun itu kayak main-main. Sisanya gue I have a lot of time untuk main explore malls. Itu kan beda kan ya, dua hidup yang berbeda. Anak mall. Anak mall. Iya, yang biasa pakai seragam. Gaul kalau kita kan. Jadi boleh dibilang kayak ini tuh adalah permasalahan perbedaan pendidikan Cina dengan Indonesia. Bapak Nadiem Makarim. Udah nggak jabat dong. Oh iya, udah ganti Ganti. baru. Nah, kalau lu sendiri kerja di perusahaan Cina nih, sorry, perusahaan Cina lu bergerak di bidang apa? Financial technology. Udah berapa tahun kerja di sana? Tahun ketiga sekarang. Tahun ketiga. Bener gak sih bos Cina itu kalau ngasih KPI itu nggak ngotak? Enggak. Pengalaman gue ya, bos Cina itu mereka sangat perhitungan. Mereka akan merincikan dan mereka sangat detail. Ya Cina ya, cuan. Betul. Memang kadang-kadang tuh terkesan kayak mereka itu sangat impulsif, sangat ingin cepet, gercep. Seakan-akan itu kayak lu tuh nggak ada save, lu tuh cuma pengennya ngehajar doang. Lu cuma kasih tekanan. Tapi sebenarnya mereka ada perhitungan di balik itu semua. Ibaratnya kalau misalkan goalnya ini nggak masuk, perusahaan bisa aja terancam. Jadi kalau dibilang gak ngotak sih enggak. Mereka cuma suka kasih tekanan aja. Misalkan nih, lu pokoknya saya harus achieve ya $1 juta misalkan. Itu kan nggak make sense. Mereka juga tahu itu nggak make sense. Mereka expect itu 1 juta, mungkin lu bisa hit di 200.000. Dan mereka akan lihat kondisi. Gue ambil contoh ya, perusahaan distribusi yang pernah gue kerja. Lu brand baru, lu nggak ada nama, lu belum bener-bener ada marketing campaign apapun, lu mau masuk di retail yang besar. Itu nggak make sense kan? Retail besar otomatis space-nya terbatas. Betul. Mereka tuh bilang, gue nggak mau tahu ya, pokoknya dalam waktu 3 bulan lu udah harus ada klien. Dan kebetulan waktu itu gue pegangnya retail yang besar. Gimana caranya? Nah, gimana coba? Bener. Tapi waktu itu kebetulan gue ada atasan gue satu lagi. Dia bilang sama gue, sebenarnya manajemen itu cuma mau lu kenal-kenal, lu ada line, ada pipeline-nya. Di 3 bulan itu minimal tuh lu udah ada sesuatu. Nggak harus masuk. They know. Kalau itu nggak mungkin. Minimal ada 10 atau berapa yang lu bisa TikTok. Next step apa? Kalau misalkan lu nggak dikasih tekanan seperti itu, mungkin Lu akan nyantai-nyantai. Iya, nggak mungkin kan. Jadi istilahnya mereka tuh sengaja menaikkan target. Tapi sebenarnya misalkan targetnya 10, sebenarnya aslinya KPI-nya tuh adalah 5. Ya, kayak gitu. Bisa seperti itu. Mereka memaksa lu untuk berusaha lebih, tapi mereka tidak mengharapkan lu sebenarnya hit KPI yang asli ini. Benar. Dan itu adalah cara yang bagus sih sebenarnya untuk memanage orang Indonesia. Betul, karena menurut gue manusia itu kalau nggak ada tekanan nggak akan bisa berkembang. Tapi sebenarnya dengan cara seperti ini, ada nggak sih di perusahaan lu tuh yang nggak tahan dan kemudian out? Ada. Ini masalah mental sih ya, lu kuat atau enggak. Dan gue nggak mau mungkiri ya, dalam proses itu pun gue juga pasti mencaci maki semua proses. Kayak bajingan. Ya kayak semacam seperti itu gue ada. Silakan memaki, nggak masalah. Saya suka ibu ini. Channel YouTube gua nggak ada dolar kuning, dolar merah, santai. Tapi kurang lebih seperti itulah. Mereka akan nge-push sampai lu minimal dapat 1. Oke, jadi ini adalah cara untuk mengasah generasi-generasi baru untuk bisa bekerja dengan sekuat hati. Benar. Kalau awal-awal gue masih mulai kerja tahun 2015, itu kan work culture Amerika Western. Yes. Itu kan masih sangat kental ya di sini. Waktu itu perusahaan China masih baru-baru banget lah. Biasa pegawai orang Indonesia tuh akan selalu bilang, kenapa sih lu harus maunya dari A langsung lompat ke Z? Lu kan harusnya ada proses dong di situ. Sebenarnya ini gue tambahan dari yang tadi gue bilang KPI ya. Misalkan lu diminta achieve $1 juta, tapi kan lu cuman mungkin sebagian atau mungkin nggak tercapai. Ada progresnya. Masalahnya progresnya itu tidak ditekankan sama bos China.
Oke. Mereka itu kalau mereka selalu bilang tuh 结果导向. 结果导向. Ya, apa ya itu bahasa Indonesianya? Hasil. Hasil yang paling utama lah. Hasil yang paling utama. Paling penting. Ya, progresnya itu gue nggak mau tahu. Lu mau jungkir balik kayak apa? Gue nggak peduli. Pokoknya yang penting adalah lu menghasilkan sesuatu dengan cara kayak bagaimanapun. Mereka itu memberikan lu ruang dan kesempatan untuk berkembang sebebas mungkin. Betul. Bagaimana caranya? Tapi kalau lu nggak bisa make, lu akan merasa tertekan. Betul. Dan ini bukan serta-merta lu dikasih kesempatan lu ngambil keputusan semena-mena di luar prinsip manajemennya ya. Lu tetap harus mendiskusikan, lu memberikan opsi A, B, C. Pasti harus diawasin dong. Betul. Tetap kan kadang-kadang ada beberapa keputusan itu akan sangat beresiko buat perusahaan kan. Itu harusnya sangat paham lah orang-orang. Kadang-kadang ada yang orang suka terobos seperti itu yang akhirnya ini jadinya salah siapa. Tapi kalau menurut lu sendiri Nov nih, sebagai lu yang bekerja di perusahaan Cina, berarti dari 2015 sampai sekarang tuh udah almost 10 years lu kerja di perusahaan Cina dong ya? Enggak sih, sebenarnya setengah itu. Setengah itu? Iya. Oke. Kalau menurut lu sendiri tangga karir di perusahaan Cina itu sebagus apa? Lu kan ada orang Indonesia tuh kayak gua tuh pengen meniti tangga karir aja, dan ada juga orang Indonesia yang kayak gua pengen gua kerja di sini untuk batu loncatan, kemudian gua bikin bisnis sendiri. Menurut lu sebenarnya kayak gitu tuh visible atau enggak? Berarti ini ada 2 pertanyaan ya. Satu itu adalah tangga karir, satu lagi menjadikan stepping stone. Betul. Oke, gue akan bahas tangga karir dulu. Ini agak tricky. Untuk sampai saat ini ya, gue belum benar-benar menemukan orang Indonesia, termasuk gue, mampu berbahasa Mandarin secara fasih dan juga mengerti culture-nya, tahu apa yang dimau sama orang China. 我觉得你是啊. Enggak, karena enggak. Gue belum. Even level lu aja tuh enggak. Menurut gue sih belum. Gue harus kasih tahu kalian ya, dia itu bahasa Mandarinnya jauh lebih bagus daripada gue. Enggak, itu maksudnya ya untuk ngomong kita berteman itu oke lah, bisa gue sebut lancar. Tapi kalau dalam sisi pekerjaan, untuk proses mungkin sebutannya menjilat bos. Anda perlu banyak nonton drama Mandarin cara menjilat bos. Nah itu biasanya tuh pakai peribahasa masalahnya. Nah itu yang gue belum mampu tuh, harus banyak baca buku gitu. Nah itu yang mungkin menurut gue akan menjadi kendala. Ini ada, gue nggak bisa bilang peribahasa sih, ada satu statement di dalam bahasa Hokkien bilangnya kakilang. Gue nggak bisa bahasa Hokkien. Atau dia orang kek. Oh oke. Atau enggak sebutannya di Mandarin itu ciciran. Ciciran. Ya. Jadi kalau orang China itu gimana pun mereka kan juga lebih percaya sama orang China. Gue nggak bilang China Indo ya, tapi pure China. Kenapa? Karena dari segi penyampaian, strategi, bonding, itu pasti akan lebih mudah. Ya kan, ketimbang sama orang Indonesia. Betul. Ditambah lagi orang Indonesia itu kan Chinese Indo itu udah bener-bener gue bisa sebut orang Indonesia ya. Kulturnya udah ngikutin Indonesia. Kalau gue nyebut sendiri pun babase sebutannya, orang Cina yang udah lupa sama akarnya. Ya, iya cuman tersisa dia punya culture yang masih cuma sisa kan, muka-mukanya doang. Tapi enggak juga lah. Kalau culture-nya masih ada lah, itsy-bitsy masih. A little bit. Ya, kalau lu compare sama China. Lah. Betul. Nah, itu menurut gua akan paling tricky karena kan ada yang namanya politik kantor kan. Politik kantor setiap culture, misalnya Western culture, Indo culture ataupun Chinese culture itu juga sangat berbeda. Betul. Dan gak semua orang bisa pass through Chinese political office. Dan shit karena gitu. political office-nya pun sama Indonesia pun juga berbeda. Di China dari zaman dulu flattering itu number 1. Iya, betul. betul. Ya. Dan caranya beda-beda. Oh, dan sama satu lagi, kalau di perusahaan China yang masuk ke Indonesia itu ada 2 tipe. Satu BUMN China yang biasanya ambil proyek, sama satu lagi swasta. Nah, kalau BUMN China itu otomatis kalau lu mau ngejar tangga karir, itu pasti akan sangat sulit terkecuali lu memang memiliki background yang sangat kuat di industri yang atau posisi yang lu pegang. Oke. Jadi dia harus rely heavily on you. Kalau di swasta itu masih ada kemungkinannya, karena kan rahasianya rahasia perusahaan, bukan rahasia negara. Kalau misalkan stepping stone, menurut gue itu mungkin banget. Tapi lu jangan kerja dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Oh ya, tentu tentu saja. Gitu. Karena sebenarnya resourcesnya tuh banyak. Lu harus lihat key playernya. Misalkan lu main di industri distributornya itu yang paling simple ya. Lu udah tahu cara main mereka. Supply chain mereka kan sangat kuat ya. Mereka masuk ke Indonesia, impor, sebar barang. Itu gimana strategi mereka? Menurut gue itu layak lu copy paste.
Jadi istilahnya kita di sini mempraktekkan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Yes. Dan hanya mereka yang bisa mengaplikasikan 3 prinsip ini adalah mereka yang bisa berhasil. Tapi kalau misalkan mereka nggak bisa, hanya dengan bersandar dengan kemampuan lu bahasa Mandarin, bisa nggak lu sukses untuk membuka jalur distribusi Indonesia dan China? Bisa, kenapa enggak? Kalau bisa jilat, kalau bisa jilat bisa. Sebenarnya prinsipnya gini sih, lu ngebawa untung nggak buat mereka? Kan sebenarnya orang China itu cuma satu, cuan. Dia ke negara manapun yang penting satu, bisnis, cuan. Kalau lu bisa bawa cuan, terutama di pintu-pintu yang maksudnya buat mereka sangat sulit ya, sama-sama kalian bersinergi, menurut gua kenapa enggak? Kalau misalkan gua nanya lu, bisa nggak kalau lu kerja di perusahaan Cina itu, ada nggak kemungkinan lu bakalan dipindah tugaskan ke Cina atau mungkin ke negara lain? Ini kan sebenarnya adalah salah satu tangga karir yang banyak orang Indonesia inginkan ya. Kayak gue pengen dipakai misalkan distributor negara lain, gue pengen mengepalai negara lain, gue pengen dapetin pengalaman lebih. Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Atau lu cuma bakal ditaruh di Indonesia, di mana native tongue lu itu adalah Indonesian? Gue nggak tahu kalau di industri lain. Kebetulan kalau di industri tempat gue bekerja sekarang, itu sangat memungkinkan. Masalahnya, balik lagi, dibutuhkan atau enggak. Gue sempet dengar sekarang, akhir-akhir ini, kalau misalkan orang China melihat Indonesia itu sebagai human resource-nya itu sangat bagus. Ini udah kelamaan kerja sama perusahaan Cina ya, jadi bahasa Indonesia jelek. Itu orang Cina ya buta kayak. Gak apa-apa, lu ngomong bahasa Mandarin gak apa-apa, gua nanti gua kasih subtitle. Oh oke. Yang pasti dia tuh merasa orang Indonesia itu bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan mampu ditempatkan di mana aja. Mereka melihat ada potensi di mana kalau yang perform itu secara cost akan lebih murah dibanding mereka hire orang China. Gue punya satu pertanyaan yang sangat mungkin orang Indonesia lain akan pengen tahu ya. Kalau gue belajar bahasa Mandarin, gue bisa bahasa Mandarin, gue lulus HSK 45 whatever it is, bisa nggak gue mendapatkan gaji lebih? Perusahaan China, banyak orang yang bilang itu kalau lu bisa bahasa Mandarin itu at least 2 digit. Itu bener atau enggak? Kalau dari pengalaman gue ya, industri distribusi itu nggak mungkin. Apalagi yang pengalaman cukup besar, misalkan merek-merek handphone yang Vivo, Huawei, Oppo. Iya, boleh sebut merek ya? Iya, nggak apa-apa, kita belum ada sponsor. Kayak misalkan perusahaan kayak mereka kan besar. Mereka sebutnya woman ke tatishi. Ya kan? Gak mungkin dong kalau misalkan gue butuh di setiap departemen bisa bahasa Mandarin, terus gaji 2 digit. Gue harus gembor-gemboran sebesar itu untuk ngejalanin bisnis. Mereka pasti akan cut cost. Mereka akan maintain di certain salary range. Dan itu mereka sudah ada. Tapi mereka kalau kayak gitu harusnya akan membuat kayak, gue akan memilih orang yang khusus bisa bahasa Mandarin di sektor tertentu. Dan untuk sektor ini bisa bahasa Mandarin, gue akan berani gaji gede. Seharusnya seperti itu dong. Benar. Tapi masalahnya, kalau misalkan lo ngomong distribusi, itu harusnya sudah sangat umum di Indonesia. Kalau di gambaran gua, di kepala gua, itu ada 2 sektor bisnis yang seksi ya. Satu adalah industri IT, itu yang biasanya e-commerce, social media, fintech. Towin lah, ByteDance lah. Bigo. Iya. Gak, itu gak termasuk. Iya, Itu salah satunya dulu. Terus habis itu ada satu lagi industri ya distribusi. Industri distribusi, industri pertambangan maupun industri kayak kontraktor. Itu salary range-nya berbeda. Karena kalau misalkan kita ngomong yang biasa nih ya, yang konvensional gue sebutnya, bisa lu cari banyak orang dengan skill bahasa Mandarin yang terbatas, tapi lu tuh yang penting lu punya target tuh achieve gitu loh. Apa yang lu mau sampaikan itu tersampaikan. Oke. Ini gue nggak ngomong yang bener-bener intermediate level of Chinese ya. Gue paham. Jadi maksud lu kayak asalkan lu bisa bahasa Mandarin, lu bisa menjembatani, that's all. Yes. Gue nggak perlu lu HSK, gue nggak perlu lu lancar baca tulis, yang penting purpose gue tercatat. That's all. Gitu. Dan makanya kalau lu lihat juga di industri seperti itu yang akan dicari normalnya HR, GA, asisten translator untuk lapangan, admin, itu yang paling basic akan dilakukan. Makanya coba kalau misalkan lu sebagai owner, terus habis itu ada posisi tertentu yang supporting sifatnya dan administratif, dia bisa bahasa Mandarin, berapa yang lu berani bayar?
Tapi itu kan jadi dilema ya. Kalau misalkan gue ngambil seseorang yang tidak bisa bahasa Mandarin, gue bisa gaji dia rendah. Itu nggak bisa. Gue ambil yang bisa bahasa Mandarin, gue gaji terlalu tinggi, dia jumawa. Gue gaji terlalu rendah, dia kabur. Oke, nah di sini makanya peran hitung-hitungannya masuk. Cost yang mereka bisa terima itu, makanya benar deh. Kalau misalkan lo lihat mereka pasti akan ngelihat dari segi financial kemampuannya, target yang mereka mau capai, dan itu berapa yang mereka bisa keluarkan. Tuh. Dan biasanya kadang-kadang HR tuh akan sangat tertantang. Kayak misalkan gue pernah ada di satu company di mana misalkan harga market, contoh aja ya, itu 8 juta misalkan. Mereka akan ngambil yang paling rendah, bukan karena mereka mau yang murah doang, enggak, tapi karena yang budgetnya cuma mampunya segitu. Dan itu akan sangat challenge, tapi itu yang bisa keep the company going. Ini makanya ada dua mindset nih. Ada satu dari sisi si pemilik bisnis, ada satu dari sisi orang yang akan mengajukan pekerja. Tapi kalau yang mengajukan pekerja itu dari sisi orang yang mengajukan pekerja ya, istilahnya kayak gue udah susah-susah nih belajar ke Cina. Gue buang mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Dan gue cuma dapat gaji di bawah 2 digit. Menurut lu itu akan worth it apa enggak? Istilahnya kayak gue membawa sebuah kemampuan tidak hanya bahasa Mandarin, tapi juga pengalaman gue selama gue tinggal di Cina. Gue mengerti cara kerjanya orang Cina. Dulu tuh gue juga salah satu kaum netizen yang akan bilang gue tuh punya pengalaman ini, itu. Apalagi gue pernah kerja sebentar kan di China. Betul. Masalahnya lu kalau dikasih gaji 2 digit, lu mampu nggak menyelesaikan masalah-masalah ataupun tekanan yang dikasih? Nah itu pertanyaannya, apakah klaim yang lu buat itu sesuai dengan gaji yang lu minta? Bagi lu yang sudah bekerja di perusahaan Cina, menurut lu pasti juga akan melihat banyak orang-orang yang barusan melamar dong, yang mereka kayak bilang, gue bisa bahasa Mandarin, gue harusnya punya gaji gede. Menurut lu sendiri, kebanyakan mereka itu up to their claim or not? Kalau misalnya generasi baru, untuk dedek-dedek sekarang, gue sangat amat menyarankan mencari pengalaman dulu. Oke. Karena sebenarnya bekerja itu nggak cuman lu bekerja menyelesaikan tugas dan selesai. Terkadang itu memang ada isu-isu yang cukup berat, sensitif, dan lu tuh di-expect untuk menyelesaikan. Ini berhubungan dengan critical thinking. Ini udah nggak ada hubungannya sama background bahasa Chinese atau enggak. Ini urusannya sama pengalaman kerja. Yes. Dan maksudnya lu dengan gaji 2 digit misalkan. Gue sih kalau sebagai owner ya, gue kalau misalkan punya karyawan yang mungkin gajinya 2 digit, ekspektasi gue akan sangat tinggi. Betul. Dan lu harus siap, maksudnya untuk gue, pengalaman gue ini kapanpun dipanggil, kapanpun ada chat yang ditanyakan khusus pekerjaan dan itu sifatnya urgent. Mau itu gue lagi di toilet atau hari Sabtu dan Minggu, itu udah otomatis harus dijawab. Gue akan bales. Karena apa? Karena kalau misalkan itu jadi masalah, itu akan merembet ke gue yang harus menyelesaikan. Bener gak? Sebagai pekerja ya. Untuk adik-adik yang ekspektasinya seperti itu, mau nggak? Karena itu harus equivalent. Karena ada teman gue yang bilang, dari sisi pekerja maupun bos, itu sama-sama saling butuh. Gue butuh dari bos, gue butuh orang yang bisa bekerja dan mampu menghasilkan uang buat gue. Satu lagi ya harus yang bisa memberikan ya timbal balik. Betul. Gitu. Ya kalau masalah fair nggak fair, angkanya berapa yang menurut lu berapa? Itu ada satu lagi namanya negosiasi. Sepinter-pinter apa lu negosiasi? Itu gue pikir sih itu termasuknya tauca huanca antara si pekerja baru dengan si bos ya. Kayak lu seyakin apa dengan kemampuan lu bisa bergaining dengan perusahaan. Kalau misalkan perusahaan melihat lu oke, ya mereka akan memberikan gaji sesuai yang lu mau gitu kan istilahnya. Betul. Tapi kalau menurut lu sendiri nih, kalau sekarang dengan kondisi yang tadi kita udah bicarakan, mereka mau belajar kuliah ke China, belajar bahasa, itu kan juga butuh duit yang tidak sedikit, minimal puluhan juta. Masih worth it atau enggak? Masih worth it. Masih worth it. Dengan ekspansi perusahaan China sekarang, menurut lu sendiri, skema perusahaan di Indonesia tentang perusahaan Cina akan sebagus apa? Kalau itu gue nggak bisa prediksi, gue kurang tahu. Tapi memang di Southeast Asia itu, market Indonesia, market yang sangat seksi buat orang China. At least di Southeast Asia ini mereka akan berhenti dulu di Indonesia. Ya, gue dengar-dengar juga Apple sudah mau mendesainasi pabriknya. Sekarang udah dipindah ke Vietnam. Kalau misalkan bisa dipindah ke Indonesia lebih bagus. Agak sulit ya itu, kalau itu kayaknya agak sedikit kompleks kalau ngebahas ke sana. Tapi kalau untuk belajar di Mandarin sendiri, berarti menurut lu masih worth it banget. Sangat worth it. Apakah timbal baliknya akan sesuai dengan modal yang mereka keluarkan? Istilahnya kalau kita ngomong kayak, lu jangan ngomong tentang lifetime benefit, tapi immediate benefit. Bisakah mereka ini mendapatkan gaji yang jauh lebih layak
menurut mereka ya, dibandingkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Mandarin? Gaji lebih layak, menurut gue itu beda perspektif ya. Possibility-nya, pool-nya akan lebih besar. Karena kan sekarang ini memang banyak berita bilang orang Indonesia itu sekarang susah banget cari kerjaan. Iya, Ya kan? banyak pejuang mencari kerja. Yes, tapi teman-teman saya yang bisa bahasa Mandarin itu bisa mendapatkan kerjaan. Maksudnya tawaran-tawaran itu selalu datang, bukan nggak ada. Cuman memang salah satu requirement-nya bisa bahasa Mandarin. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Orang Indonesia zaman sekarang itu banyak yang komplain kayak perusahaan nyari karyawan itu banyak yang maunya umur maksimal sekian. Tapi kalau di dalam urusan bahasa Mandarin, banyak orang tuh kayak, gua nggak peduli lu udah umur berapa, yang penting lu bisa bahasa Mandarin, lu bisa masuk. Ini benar apa enggak? Istilahnya kayak kalau lu bisa bahasa Mandarin, berarti lu tuh bisa membypass kayak, walaupun tawaran pekerjaannya ada maksimal umur 30, lu udah umur 36, lu masih bisa masuk asalkan lu bisa bahasa Mandarin. Ini bisa jadi nilai lebih atau enggak? Bisa jadi nilai lebih. Tapi balik lagi tergantung industri ya. Misalkan gue contohnya IT. Lu IT pada zaman dahulu sama IT zaman sekarang kan beda ya. Ya. Nah, mungkin itu akan menjadi pertimbangan. Apakah kemampuan lu itu up to date sama kemajuan sekarang, inovasi sekarang? Mungkin lebih ke sana. Jadi bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah dengan menonton video ini kalian akan masih tertarik nih belajar bahasa Mandarin, pengen kerja di perusahaan Cina, atau mungkin bakalan pengen kerja di perusahaan domestik aja? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama Ibu Novi ini, boleh juga langsung di kolom komentar, nanti akan gua sampaikan, gua akan bantu balesin juga. Dan episode ini adalah bagian dari Modern China. Kalau pengen nonton episode lainnya, bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Thank you for watching. We will see you in the next video. Bye-bye. Thank you, Novi. Thank you.